Setelah perjalanan panjang dari Jakarta, kami tiba di Tanzania dengan satu tujuan, mendaki Kilimanjaro melalui rute Lemosho. Rute Lemosho merupakan rute pendakian Kilimanjaro dengan durasi yang paling panjang. Perjalanan kami berlangsung selama 8 hari, dimulai dari sisi barat gunung. Waktu yang lebih panjang memberikan tubuh kesempatan untuk beradaptasi secara bertahap terhadap ketinggian. Pendakian dimulai dari Lemosho Gate di ketinggian sekitar 2.100 meter. Jalur hari pertama membawa kami masuk ke dalam hutan hujan pegunungan menuju Mti Mkebua Camp di ketinggian sekitar 2.820 meter. Pada pendakian hari pertama ini, Musa guide kami membagi satu pesan penting sebagai bekal untuk perjalanan di hari-hari berikutnya, yaitu pole-pole. Dalam bahasa Swahili, pole-pole berarti perlahan-lahan atau slowly. Hal ini bermakna bahwa di gunung yang terpenting bukan siapa yang berjalan paling cepat atau tiba lebih dahulu. Kami justru harus menemukan ritme yang tepat, mengatur nafas, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk mengenal serta menyesuaikan diri dengan gunung secara perlahan. Karena di Kilimanjaro, perjalanan menuju puncak bukanlah perlombaan. Kami hanya perlu terus bergerak, satu langkah demi satu langkah. Setelah lebih kurang 4,5 jam, kami akhirnya tiba di Mti Mkebua Camp. Mti Mkebua dalam bahasa Swahili artinya adalah big trees atau pohon-pohon besar. Begitu tiba, kami langsung melakukan registrasi. Pemerintah Tanzania mewajibkan setiap pendaki untuk melakukan registrasi di setiap camp setiap harinya. Hal ini bertujuan agar pergerakan pendaki tercatat setiap harinya sampai akhirnya menyelesaikan pendakian dan meninggalkan wilayah Taman Nasional. Tim Kili Barangko menjelaskan kepada kami berbagai hal yang perlu kami ketahui berkaitan dengan fasilitas yang mereka sediakan untuk pendakian beberapa hari ke depan. Jumlah personel dari Kili Barangko yang mendampingi kami adalah 14 orang. Jumlah ini terdengar jumlah yang besar, tapi untuk pendakian Kilimanjaro tergolong sangat normal. All right, we're doing second day from what camp was it? Big tree camp. Yeah, big tree camp. The first one, Yeah, the first one. and then we're heading to Shira. To Shirawan. Shirawan camp. Yeah. Pole. Yeah. Okay, this is where we're having break at the moment, and soon kita bakal ninggalin hutan, and then things will get much hotter. Okay, we can do this. Hari kedua, kami meninggalkan Mti Mkebua Camp menuju Shirawan Camp. We're entering the moorland. Perlahan, hutan hujan mulai menghilang dan berganti menjadi kawasan heath and moorland yang dipenuhi rumput tinggi, semak, dan batuan vulkanik. Reapply sunscreen, terus minum, and then have some snacks. Meskipun area menjadi terbuka dan semakin panas, tetapi kami sangat excited. Puncak utama Kilimanjaro sudah terlihat dari kejauhan.
Setelah naik dengan elevation gain sekitar 685 meter, kami tiba di Shirawan pada ketinggian lebih dari 3.500 meter. Di titik ini kami mulai benar-benar merasakan bahwa perjalanan telah memasuki dataran tinggi. Tempat kami bermalam pada hari kedua juga terasa jauh lebih istimewa dibandingkan camp sebelumnya. Dari Shirawan Camp, kami bisa langsung melihat Kilimanjaro berdiri megah di hadapan kami. Di sore menjelang malam, cahaya matahari yang perlahan tenggelam menyinari Kilimanjaro dan membuat permukaan gunung terlihat keemasan. Day 3. Day 3, ready to leave Shirawan and head to Shira 2. Shira to New Shira. Oke, kita mau leave Camp Shirawan. Jadi kalau dilihat ini staff-staff lagi packing tenda-tenda dan kemudian akan di-set lagi di camp berikutnya. So every day is like this, moving from camp to camp. It's like a packing game every day for us and also the staffs and the boarders. Perjalanan hari ketiga membawa kami menyeberangi Shira Plateau, dari Shirawan menuju Shira 2. Dataran luas ini merupakan bagian dari kaldera gunung api Shira Purba yang telah runtuh dan terkikis selama ratusan ribu tahun. Sepanjang perjalanan di Kilimanjaro, kami sering berpapasan dengan para porter yang bergegas menuju camp berikutnya sambil membawa perlengkapan. Ketika jalur sempit, kami harus selalu waspada dan mendahulukan mereka. Pemandangan dalam perjalanan hari ini sebenarnya masih cukup mirip dengan hari sebelumnya. Namun ada satu hal yang berbeda. Mulai hari ini, kami dapat melihat Gunung Meru berdiri di kejauhan, di sisi lain perjalanan kami. Perjalanan hari ketiga tidak sepanjang hari sebelumnya, dengan kenaikan elevasi hanya sekitar 345 meter. Ini campground, ini camping kita buat malam ini di Shira Camp 2, di Shira 2 Camp. Yeehoo! Jadi bisa lihat lautan awan. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, sisi sebelah sana Kilimanjaro. Meskipun perjalanan hari ini lebih ringan dibandingkan hari yang sebelumnya, dan kami hanya memperoleh 345 meter elevation gain, tetapi kami bisa tiba lebih awal dan beristirahat lebih lama. Sekitar jam 4 sore, Musa mengajak kami melakukan acclimatization walk selama kurang lebih 1 jam. Kami naik sekitar 100 meter, kemudian turun kembali ke camp. Tujuannya adalah menerapkan prinsip climb high, sleep low, untuk memberi tubuh paparan terhadap udara yang lebih tipis agar dapat beradaptasi secara bertahap sebelum perjalanan ke elevasi yang lebih tinggi. Setelah kembali ke camp, kami menutup hari dengan menikmati sunset yang indah, dilanjutkan dengan makan malam dan beristirahat. Hari keempat merupakan salah satu hari terpenting untuk aklimatisasi. Dari Shira 2, kami akan naik menuju Lava Tower di ketinggian sekitar 4.630 meter, yang akan menjadi titik tertinggi yang kami capai sejauh ini.
Dari Lava Tower, kami akan turun menuju Barranco Camp di sekitar 3.960 meter. Yeah, thank you. Let's finish. Yeah, let's finish. Ready? Yeah. Ready? Happy. Happy. Lanci soon. Yeah, lunch. Nice. Yeah, that is just before Lava Tower. Yeah. Oke, ini kita sudah mau bersiap-siap naik ke Lava Tower. Perjalanan menuju Lava Tower semakin lama terasa semakin berat. Kami harus memperoleh elevation gain sekitar 780 meter hingga mencapai ketinggian lebih dari 4.600 meter. Udara yang semakin tipis membuat langkah melambat dan napas terasa lebih pendek. Oke, one last push, one last hill. Itu Lava Tower kelihatan. Yagi. Snaggy. You're doing good. Oke, one last push to Lava Tower. Finally, we made it to Lava Tower. We made it to Lava Tower. Congrats! Woo! Gokil. Ini Lava Tower ini 4.600 meter di atas permukaan laut. So, mungkin kalau di rutenya Everest Base Camp ini mungkin kayak di Gorakshap ya, gimana sih pronunciation lupa. Dan ini mungkin kurang lebih sama tingginya kayak Kartens Indonesia. Oke, Di Lava Tower Camp, tim Kili Barranco sudah mempersiapkan makan siang. Lava Tower Camp. Setelah itu, kami beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Barranco Camp. Wow, what a view. Oke, kita sekarang udah ninggalin Lava Tower Camp menuju Barranco Camp. Jadi kebanyakan perjalanannya akan turun, tapi ini akan nanjak sedikit. Let's go. Cuman ketika ngeliat ke belakang, shock bahwa Lava Tower ini ternyata yang megah banget. Keren ya. Dan di kejauhan sana tuh kelihatan ada Meru Mountain. Dan kakak kita tercinta Mbak Dore akan mendaki itu setelah ini. Crazy. Oh my god. Wah. Okay, we are approaching Barranco Camp. Mungkin bisa kelihatan di kejauhan sana. Dan itu di belakangnya itu Barranco Wall yang adalah rute kita buat besok. Yep, almost there. And we're done for today. And the one you see is the one branch is like 25 years. Yeah. When you see is many branch, so Where- every branch there's 45 years. Wow. So one tree can have like
go 100 years. Setelah meninggalkan Lava Tower, pemandangan perlahan berubah. Dari kawasan Alpine Desert yang tandus dan berbatu, kami turun memasuki Barranco Valley yang terlihat jauh lebih hijau. Disinilah kami mulai menjumpai salah satu tumbuhan paling khas Kilimanjaro, yaitu Dendrosenecio kilimanjari, atau yang lebih sering disebut Senecio raksasa. Bentuknya unik, seperti perpaduan antara pohon, kaktus, dan nanas raksasa dari zaman prasejarah. Spesies ini secara alami hanya ditemukan di Kilimanjaro. We made it. Barranco Camp. Seperti biasa begitu nyampe, kita harus registrasi di setiap pos, setiap camp. Karena mereka harus punya data kita. Suasana di Barranco Camp, and this is where we camped. Awesome spot ya. Oh. Alright. Look at the view. I know. So far, we got a good spot always ya. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, wageni wako poa, hakuna matata, wageni na wageni, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Setelah memulai hari kelima dengan bernyanyi dan menari bersama, kami meninggalkan Barranco Camp menuju Karanga Camp. Uko na familia ini? Kami harus turun terlebih dahulu ke dasar lembah, lalu memanjat Barranco Wall hingga mencapai ketinggian sekitar 4.200 meter. Barranco Wall terlihat sangat curam dan cukup mengintimidasi. Namun jalur ini sebenarnya bukanlah panjat tebing teknis. Kami tetap harus menggunakan tangan dan kaki untuk melewati beberapa bagian berbatu, bergerak perlahan dalam satu barisan dan mengikuti arahan guide. Salah satu bagian yang terkenal disebut dengan Kissing Rock. Jalurnya begitu sempit sehingga kami harus merapatkan tubuh dan memeluk dinding batu saat melewatinya. Well done, team. Oh wow, what a job. I mean, crazy. How you doing, Netta? Good. Okay. This is intense, but No, you're doing what an really good. experience. You're doing really I mean, what an experience. Like, good. Just take a picture. Now you gotta all the people just on top of you. I just did. Just about to be done, hopefully, with Barranco Wall. And look, oke, kita udah nyampe di titik teratas setelah manjat Barranco Wall ya. Itu lumayan challenging ternyata. Dan kita udah makin deket nih, kelihatan dengan summit, kelihatan sangat jelas glissernya. Summit night dijadwalin lusa dini hari. Semoga kuat.
How is everyone? Yeah, good. Good? Yeah. Yeah. Sipi-sipi adalah istilah yang kami gunakan dalam tim untuk saling mengingatkan agar tidak lupa minum. Memastikan tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk bisa membantu proses aklimatisasi dan juga mencegah acute mountain sickness. Setelah beristirahat sebentar, dari puncak Barangko Wall, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju Karangga Valley. Untuk bisa menuju ke sana, kita harus turun dulu ke bawah. Kemudian kita harus naik lagi to be at the camp. Alright, let's do this. Okay, almost there. But we need to get through this hill, one last hill. Ini adalah camp terakhir sebelum kita menuju base camp. Jadi bagi yang ngambil pendakian 6 hari, mereka dari sini langsung jalan lagi menuju Barafu Camp ke base camp. Sedangkan kita bermalam dulu di sini dan besok kita ke Barafu Camp. Oke, hari ini kita meninggalkan Karangga Camp menuju Barafu Camp atau base camp terakhir sebelum summit night nanti malam. Ini kita lagi melewati pendaki-pendaki yang sedang istirahat setelah tadi mungkin 1 jam yang lalu mulai meninggalkan camp. Lumayan rame karena untuk Lemo Shorut ini Anda juga mengambil paket yang lebih cepat ya. Jadi di Barafu Camp ini nanti yang kita tuju mungkin akan ramai karena ada juga pendaki-pendaki yang mereka baru sebenarnya one day behind tapi langsung bergabung di Barafu Camp. Alright, wish us luck. Mungkin kejauhan mulai kelihatan ada. Perjalanan kami dari Karangga Camp menuju Barafu Camp membawa kami semakin jauh memasuki zona gurun alpine. Vegetasi hampir sepenuhnya menghilang, diganti oleh bebatuan dan hamparan tandus. Kami terus bergerak semakin mendekati Barafu Camp. Barafu dalam bahasa Swahili berarti es. Hal ini juga menandakan bahwa kami harus bersiap-siap untuk summit. Kita sudah sampai di Barafu Camp. Ini camp terakhir atau base camp. So it's summit night tonight. Agak nervous. Hopefully it will go well. A little bit nerve-wracking, but happy that we managed to come this far. Jadi di sisi sana kita kelihatan itu adalah puncak, salah satu puncak Kilimanjaro yang lain yang namanya Mawezi Peak. Itu juga salah satu puncak yang bisa didaki, tapi itu puncak yang lumayan teknikal dan untuk bisa mendakinya memerlukan permit khusus karena resikonya lebih tinggi dan bisa dilihat lumayan ini ya steep ya, lumayan curam. Wow. Crazy. Itu trail yang kita lalui tadi. Gak nyangka.
we've come this far. Alhamdulillah. Kami bergerak menuju summit pukul 11 malam. Kami menembus gelapnya malam dalam dingin yang mencapai minus 15 derajat Celcius. Good job, team. Good job, team. We're doing amazing. Doing amazing. Last push to Stella Point. Last push to Stella Point. Yeah. Happy people, nice people. Good job, good job, good job. Tidak lama setelah sunrise, kami akhirnya tiba di Stella Point, yaitu krater rim Kilimanjaro. Dari Stella Point di ketinggian 5.756 meter, kami melanjutkan perjalanan untuk mencapai Uhuru Peak di ketinggian 5.895 meter. Selama bertahun-tahun Uhuru Peak hanya hidup dalam angan-angan. Sekarang, kami benar-benar berdiri di sini, titik tertinggi Afrika. Yeah, drop more, drop more. Thank you for your support. I want your first. I want to cry. Summit Day adalah hari yang sangat melelahkan. Karena setelah turun kembali ke Barafu Camp, kami hanya punya sedikit waktu untuk beristirahat dan langsung berkemas untuk segera turun menuju Mweka Camp. Dalam kondisi tubuh yang sangat lelah, kami berjalan selama 5 jam, turun menuju Mweka Camp, dan langsung beristirahat. Di pagi hari ini di Mweka Camp, chef dan para staf memberikan kejutan berupa cake atas keberhasilan kami mencapai Uhuru Peak dan menyelesaikan pendakian. Oke, kita ada di Mweka Camp kemarin dari setelah summit dari Barafu kita langsung turun sekitar 4-5 jam tergantung speed ke Mweka Camp 3.100 meter dari malam bermalam. Jadi kita akan turun ke gate ya, ke Mweka Gate, and that's gonna be the end of our trip. Hakuna matata. 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 Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Amba, 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 twaomba wafike salama, twaomba wafike salama. Amba, 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 twaomba wafike salama, twaomba wafike salama.